dalam sejarah Rasulullah tidak pernah mencium tangan manusia kecuali dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyil amin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu a'malakum jami'an. Moga-moga Allah terima amal yang baru saja kita lakukan, salat subuh dan zikir serta berdoa. Masya Allah, Masya Allah. Ketika sebagian kaum muslimin belum bangun, antum sudah di masjid dan sudah siap mau belajar. Luar biasa. Amal-amal yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka dari itu kita harus optimis bahwa ke depan bangsa ini, masyarakat ini akan lebih baik. Akan lebih baik, lebih sehat, meskipun harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ustadz Zain yang biasa ngisi di sini, Habib Zain Al-Hadi, sudah sekian tahun yang lalu saya dengar, coba kalau kita punya pemikiran, kalau bapak ibu dulu sampai selesai kuliah S1, anak kita S2 rata-rata. Nanti cucunya generasi berikutnya S3. Jadi 50 tahun dia bilang, 50 tahun ke depan kaum muslim Indonesia jadi lebih bagus, lebih kuat gitu, melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Pesan Imam Ali, nasihat beliau kepada anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya la faqra asyaddu minal jahli. Wahai anakku sayang, tidak ada kemiskinan yang lebih berat, yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Bodoh itu miskin gitu. Bodoh itu adalah kemiskinan itu. Gak suka menuntut ilmu, gak suka membaca buku, gak suka menambah pengetahuan, bodoh. Nah, kebanyakan kita nonton televisi yang hiburan, pengetahuannya jarang ditonton, beritanya ibu-ibu jarang mau lihat itu ibu-ibu. Kalau ada acara memasak, demen juga ibu-ibu seperti itu. Jadi, tapi jangan sekedar lihatnya aja, dimanfaatkan. Jadi supaya lebih bagus lagi, ada hasilnya. Bapak-bapak juga seperti itu, lihat berita yang sedang terjadi di negeri kita dan di luar. Kalau bapak ibu kemarin lihat Ustadz Zain yang dirasil itu, ini kaum muslimin masih perang sampai sekarang seperti itu. Yaman dengan Saudi, muslim. Mana suara fa aslihu baina akhawaikum, damaikan dua saudara, dua pihak saudara yang sedang berselisih ini. Tidak ada. Kita, sepengetahuan saya, belum ada suara dari pemerintah Indonesia sudah damailah Saudi sama Yaman ini. Belum saya dengar ya. Sepengetahuan saya belum itu. Padahal muslim sama muslim, senjatanya yang buat orang kafir, yang dibunuh orang Islam seperti itu. Nah, Ustadz Zain berkali-kali bilang, satu nyawa orang Islam itu lebih berharga dari dunia beserta segala isinya. Dari dunia beserta segala isinya. Dunia ini di sisi Allah. Di sisi Allah nggak ada nilainya. Seperti sayap nyamuk aja.
seperti sayap nyamuk ditaruh di atas timbangan itu. Itulah nilai dunia di sisi Allah. Tapi dikorbankan manusia-manusia ini, anak-anak kecil. Coba Bapak Ibu barangkali pernah lihat di korban perang di Syria, anak-anak kecil disuruh baca Fatihah nggak bisa, nggak sekolah itu. Ditanya sejarah Nabi Muhammad siapa ibunya nggak tahu, karena nggak sekolah sekian dari tahun 2011 sampai saat ini. Udah 9 tahun perang itu, masih ada sisa-sisa perang seperti itu. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di negeri kita, lebih parah lagi nanti. Ya, makanya usaha-usaha yang suka ngadu domba sesama kaum muslimin, nggak toleran sesama kaum muslimin, ini harus kita cegah itu. Saya bilang perbedaan di antara kita pasti akan ada sampai kiamat. Anda mau sholat subuh dengan kunut sampai kiamat ada. Yang tidak dengan kunut sampai kiamat ada. Itu. Yang talaffuz bin niyah, mengucapkan usolli ketika sholat ada sampai kiamat. Yang tidak mengucapkan talaffuz niyah itu kecuali di dalam hatinya pun tetap sampai kiamat itu ada. Seperti itu. Jadi harus toleransi. Memahami satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita. Ini pun kalau Bapak Ibu baca sejarah Nabi kita, lahirnya tanggal 12 atau bukan pun masih ada perbedaan. Betul, lahirnya hari Senin di bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya pun ada perbedaannya. Ada yang mengatakan tidak tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini tidak terlalu penting, Al-Quran juga enggak menceritakan. Yang penting risalah Nabi Muhammad, beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab. Tidak ada Al-Quran menyebut bangsa Arab, tapi ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai manusia, berimanlah, menghambalah kepada Allah. U'budu rabbakum, menghambalah kepada Allah yang menciptakan kalian. Nah, Nabi Muhammad ajarkan iman, beriman kepada Allah, ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha mengenal Allah itu terus menerus. Itu, lihat kebesaran Allah. Nah, ini Imam Ali mengucapkan, ini jarang ada manusia yang seperti yang diucapkan sama Imam Ali. Dan saya katakan boleh jadi ketika beliau dalam kondisi yang betul-betul gurub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya yang terkenal, dia bilang lau kushifal ghita mazdadtu yakinan. Kalau seandainya tabir nih, ada tabir diperlihatkan kepada Imam Ali, surga, ada neraka, ada nikmat nanti setelah kita meninggal kalau beriman dan beramal saleh. Begitu juga sebaliknya, ada hukuman bagi yang para pendurhaka. Kata Imam Ali, mazdadtu yakinan, tidak menambah keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mantap. Luar biasa. Nah, mesti ada lah sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad yang modelnya kayak gini itu. Sama dunia apa? Ya sebentar aja. Dia kerja, dia beramal saleh, tapi hatinya tidak cenderung kepada dunia. Itu. Hatinya kepada tergantung dan cinta kepada sumber dari segala kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita-wanita yang salehah juga ada yang seperti itu. Salah satunya ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa wanita yang salehah, abidah kepada Allah, dapat kemuliaan dari Allah, dan satu-satunya manusia atau nabi yang disebut namanya disebut juga orang tuanya. Nabi kita Nabi Muhammad tidak disebut orang tuanya, tapi usus Nabi Isa disebut Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Itu disebut ibunya itu, karena kejadiannya luar biasa itu, tanpa ayah dia sebenarnya.
Allah menghendaki seperti itu, jadilah gitu. Nah, ada yang mengimani hal itu, tetap mengesahkan Allah, ada yang menyimpang, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Padahal dia mengatakan, aku ini hamba Allah, ini Abdullah, aku hamba Allah SWT. Nah, balik kepada yang ingin saya sampaikan, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Saya terus terang, saya katakan semalam juga ada ngajar melalui Zoom itu. Dia bilang selama ini hadir ke majlis maulid, tapi begitu ada kehusyuan, bahkan bisa menitikkan air mata ketika saya dengar pembacaan maulid di Kalimantan, khususnya di Banjarmasin itu yang Habib Ahmad suka ngisi di pengajian ini, sedang berada di sana. Hari ini mungkin balik ke Jakarta itu. Baca maulidnya semangat, ibu-ibunya juga semangat itu, dan kita yang paham bahasa Arab menikmati itu seperti itu. Ada juga yang bertanya, iseng itu apa ada dalilnya? Biasalah itu, bapak ibu apalagi yang muda sudah tahu itu di HP itu ada nggak dalilnya memperingati maulid Nabi? Ya nggak ada, itu budaya. Saya bilang apa? Itu budaya yang dikemas. Ada di situ pembacaan Al-Quran, ada di situ membagikan sembako. Apanya yang bid'ahnya itu, apanya seperti itu? Kalau di situ dia bilang, kalau kita ngerti bahasa Arab itu pembacaan maulid dibacakan dengan suara yang bagus bisa nangis. Anda tidak mengecam orang yang nonton sinetron sampai nangis dengan alasan apa? Ini tidak diajarkan sama agama. Itu boleh-boleh aja, mubah itu, seperti itu. Lah ini orang membaca maulid sampai menitikkan air mata, mau beramal setelah itu, mau memperbaiki diri, majlis-majlis yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga lah. Anda mau cari budaya tadi yang saya katakan. Orang Sunda ketika nikah ada tradisinya, orang Jawa ketika nikah ada tradisinya. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip, sekali lagi, dengan prinsip-prinsip agama, ahlan wa sahlan, silakan aja itu. Silakan saja itu. Dulu Wali Songo juga pendekatannya budaya. Mau nonton wayang, karcisnya katanya baca syahadat aja, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Di film Sultan Wali Songo itu, Kalijaga saya lihat itu. Kanjeng dipanggilnya itu? Kanjeng Sultan dibilang, saya sholat zuhur asar masih bisa, tapi subuh waduh bablas mulu saya ini. Itu susah itu. Ya kata kiainya, bangunlah, setelah kamu bangun tidur kamu sholat. Tapi ada niat untuk besok-besoknya supaya subuhnya pada waktunya. Caranya gimana? Tidurnya lebih awal. Nah, itu anak-anak muda. Bagaimana? Saya tadi kesini naik Grab, kebetulan yang bawa tetangga itu, dia bilang, waduh, ini kebetulan dia bilang nggak bisa tidur. Ya, jam 3 jalan seperti itu. Ya, kalau seperti itu ada positifnya, cari rezeki. Belum subuh sudah dapat uang dia, seperti itu. Ya. Tapi yang nggak bisa tidur, nggak ada kerjaan, nah ini repot ini. Siangnya tidurnya panjang. Bagaimana jam 1, jam 12 sudah bisa tidur seperti itu? Belum bisa. Akhirnya subuh kesiangan lagi. Itu dibiasakan, bisa karena biasa. Itu saya pakai betul itu. Peribahasa bahasa kita itu, bahasa Indonesia. Artinya kalau kita sudah biasakan satu pekerjaan, insya Allah bisa itu, terbiasa itu. Ada yang orang kerjanya serabutan, wah kalau diajak habis subuh jalan tuh jam 6, ya Allah berat betul itu. Padahal saya pribadi sudah 30 tahun, setengah 7, jam 7 kurang seperempat sudah jalan itu. Ada teman
Ketika saya bilang seperti ini, betul ini jalan 6:30 ya. Sudah dari tahun 90 sampai sekarang 2020 saya mengajar di sekolah-sekolah itu jalan seperti itu. Sudah terbiasa, bisa karena biasa. Nah ini juga lebih awal lagi, gimana caranya? Sekarang sudah ada Grab, tinggal pesan, kita bisa lebih awal lagi. Nah kaum muslimin, mari kita tabarukan dengan kelahiran manusia agung ini, Nabi kita Nabi Muhammad. Saya membacakan tulisan yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Bagus, cuma sedikit saja saya bacakan. Moga-moga kita bisa meneladani beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengaku diperintahkan untuk menyatakan, aku tidak lain dari manusia seperti kamu juga. Hanya saja aku mendapat wahyu. Mendapat wahyu itulah yang membedakan manusia ini dengan manusia lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa beliau mendapat wahyu karena beliau adalah manusia agung, seperti yang terdapat dalam firman Allah kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Demikian konsideran pengangkatan beliau sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sebagai manusia beliau dapat dilukiskan, bahkan dilukis, karena informasi tentang fisik, penampilan dan perawakan beliau amat kaya. Bukankah banyak ahli yang dapat melukis melalui informasi? Ini pengandaian. Kalau bukan karena penghormatan atau kekhawatiran tentang dampak negatifnya, niscaya tidak ada larangan untuk melukis beliau atau memerankannya perannya dalam layar lebar dan layar kaca, sehingga lukisan yang menampilkan diri beliau akan mudah dilihat di mana-mana. Jadi itu pengandaian saja itu. Kita enggak boleh menggambarkan Rasulullah dalam bentuk lukisan. Tingginya sedang-sedang saja, tidak gemuk, tidak pula kurus. Bahunya lebar, dadanya bidang, ototnya kekar dan kepalanya sedikit besar. Rambutnya hitam gelap, sedikit ikal terurai sampai ke pundaknya dan selalu tersisir rapi. Siapa yang memiliki rambut hendaknya dia menghormatinya, yakni menyisirnya dengan rapi. Begitu pesannya. Dalam usianya yang lanjut hanya terdapat sekitar 20 lembar uban. Uban itu menurut beliau akibat ketegangan saat menerima surat Hud yang mengandung ancaman. Uban Nabi cuma 20 lembar. Banyakan kita ya. Kalau Nabi menerima wahyu takut. Syayyabatni surat Hud, yang membuat aku beruban ini surat Hud ini. Perintah Allah supaya istiqamah nabinya seperti itu. Kalau kita masalah kehidupan, banyak ubannya itu, atau memang kurang sehat. Itu. Ada sahabat Nabi yang didoakan sama Nabi supaya awet muda, umur 80, selembar uban pun nggak ada. 80 tahun, selembar uban pun nggak ada di tubuhnya. Didoakan sama Nabi. Nabi mujabud dakwah itu. Banyak yang mendapat doa Nabi dan terbukti. Itu. Anas pembantunya. Anas kalau tidak salah, Anas bin Malik ini pembantu Nabi, punya anak 100 lebih. 100 anaknya. Itu Raja Saudi anak 60 lebih itu. Nah, itu. Ada yang kita lihat dapat di HP itu yang orang mana, Filipina apa Thailand, itu punya anak juga sampai bikin sekolahan sendiri itu. Anaknya banyak dan berkali-kali nikah itu. Mukanya bulat menarik bagai purnama, matanya hitam cemerlang dan bersinar, tetapi putih matanya sangat jernih. Bulu matanya hitam, panjang dan tebal, sehingga terlihat bagaikan memakai celak. Hidungnya mancung sedikit besar, giginya tersusun rapi, dan diurusnya tidak kurang dari 10 kali sehari dengan menggunakan siwak, semacam sikat gigi terbuat dari dahan kayu. Nabi lihat 10 kali sikat gigi setiap hari. Minimal itu dengan siwak itu, seperti itu. Kita 2 kali aja susah itu. Kulitnya bersih dan lembut, warnanya campuran putih kemerah-merahan. Tangannya laksana sutra, bagus bagaikan kelembutan tangan wanita. Langkahnya cepat dan luas seperti seorang yang turun dari ketinggian. Bahasanya jelas dan
indah terdengar. Seringkali ketika berbicara beliau menggelengkan kepala atau menepuk telapak tangannya dengan jari telunjuknya serta menggigit-gigit bibirnya. Kalimat-kalimat yang penting seringkali diulangi hingga 3 kali agar dapat dipahami dan dicerna dengan baik oleh pendengarnya. Bila menengok, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Bila menunjuk, beliau menunjuk dengan seluruh jarinya. Begitulah kebiasaan beliau. Beliau tidak makan kecuali lapar, dan jika makan tidak sampai kenyang, dan selalu memulainya dengan basmalah. Madu dan susu adalah makanan mewah yang beliau sukai. Sayang, kedua jenis minuman itu tidak dapat sering disuguhkan, walaupun ketika itu beliau telah menguasai Jazirah Arabia. Bahkan tidak jarang pada pagi hari ketika hendak sarapan beliau tidak menemukan sesuatu yang dapat disantap sehingga beliau berpuasa. Perawakannya gagah, penuh wibawa tetapi simpatik, selalu tersenyum walau tawanya jarang dan gelaknya tidak terdengar. Hartanya yang paling berharga adalah sepasang alas kaki berwarna kuning hadiah Nejus dari Abisinia. Beliau sangat menyukai wewangian sehingga tanpa melihat beliau pun seseorang dapat menyatakan bahwa beliau hadir di tempat itu karena keharumannya. Hidupnya sangat sederhana. Beliau tinggal di sebuah pondok kecil beratap jerami. Kamar-kamarnya disekat dengan batang pohon palem dan direkat dengan lumpur. Beliau sendiri yang menyalakan api, memerah susu dan menjahit pakaiannya yang sobek. Beliau tidak pernah memukul siapapun. Makiannya yang paling buruk ialah, ini katanya omongan Nabi yang paling kasar itu, sesuai dengan lingkungan beliau itu. Dia bilang gini, apa yang terjadi padanya? Semoga dahinya berlumuran lumpur. Pembantunya Anas bin Malik berkata, 10 tahun aku bekerja padanya, tetapi tidak sekalipun beliau berkata ah kepadaku. Ketika ada yang memintanya mengutuk seseorang, beliau menjawab, aku diutus bukan untuk mengutuk, tetapi untuk mengajar. Kemenangan pasukannya tidak membuatnya angkuh. Beliau memasuki kota Mekah yang penduduknya pernah mengusirnya dengan menundukkan kepala sambil menamai bekas orang yang memusuhi dengan saudara yang mulia atau putra saudara yang mulia. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Itu orang yang pernah mengusir Rasulullah dari tempat kelahirannya sendiri. Nah, kita saksikan sekarang umatnya melakukan seperti yang dilakukan orang kafir kepada Nabi, itu mengusir itu. Seperti saudara kita yang sejak zaman SBY itu, yang di mana? Di Madura sampai sekarang nggak boleh pulang kampung. Hanya beda pendapat saja. Seperti itu. Jahat kita ini orang Islam sebagian itu. Ada lagi hampir 2 minggu dua minggu yang lalu saya dengar ada orang di Cinere sudah 30 tahun dari Jawa Barat ngontrak daerah-daerah situ, pindah dekat-dekat situ aja. Nah, ketika meninggal itu RT-nya, RW-nya nggak kasih untuk dikuburkan di daerah seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan alasan apa? Ini bukan penduduk asli. Dengan alasan bukan penduduk asli, pendatang seperti ini. Ini orang Islam nih, kita ini. Yang Jumat sekitar sebulan yang lalu saya katakan kita baiknya di masjid doang. Baiknya di masjid doang itu. Di luar masjid kita jadi setan lagi sudah. Kelakuan kita jauh dari akhlak Rasulullah. Ini kenyataan seperti itu. Bukannya ditolong, akhirnya apa? Ini orang nggak mampu 30 tahun ngontrak, berarti dia tidak punya uang untuk beli rumah. Itu. Akhirnya dekat Tirawadenok di Depok itu dikubur dengan biaya 7 juta. 7 juta. Padahal, nah ini yang saya tahu itu zamannya Ahok. Saya ingat saya zaman Ahok itu. Kuburan di DKI diseragamkan cukup kalau tidak salah bayar 200.000 aja. Sekitar 10 tahun yang lalu, belum 10 tahun aja. Saya dengar ini kalau tidak salah mertuanya Ustadz Zain itu yang meninggal dikubur di Jakartanya, nggak tahu, pokoknya di Jakarta sampai habis biaya 10 juta seperti itu. Itu ada blok depan A, B dan sebagainya. Di
ditekan, dibikin susah seperti itu. Zaman Ahok itu diseragamkan, cukup bayar ke Bank DKI 200.000 selesai. Nanti diperpanjang pun murah, 100.000 atau 50.000 seperti itu. Ini di mana pejabat kita seperti itu, membela itu? Diurus saudara kita meninggal. Hakul muslim alal muslim, itu hak orang Islam sesama orang Islam. Kalau ada yang hadir di sini jadi RT, tolong dibantu gitu, carikan tempat kuburnya seperti itu. Masjid juga, kalau ini tetangganya nggak mampu, keluarkan dari uang masjid, bantu seperti itu. Oh, dia mau dikubur apa, dari sini mau ke Bogor, carikan ambulannya atau bayarkan itu seperti itu. Jangan dibikin susah, orang lagi bingung. Ini yang meninggal bukan ayam, kita bisa buang yang dikali kalau memang nggak ada tempatnya seperti itu, atau gali sedikit di halaman rumah kita, buanglah seperti itu. Ini manusia muhtaram, terhormat dalam ajaran Islam seperti itu. Sampai apa, sudah meninggal pun kita nggak boleh kasar, nggak boleh dipatahin ini tubuhnya. Kita patahin jarinya saja satu itu, sama kita seperti mematahkan dia ketika dia masih hidup seperti itu. Dimandikan, dikafani, disolati, didoakan itu. Muhtaram, terhormat dalam Islam seperti itu. Jadi bayangkan itu, orang mau meninggal di Jakarta bingung, mau dikuburnya di mana gitu. Nah, yang lagi Covid terakhir di mana, di dekat sini ya, iya kuburan. Berita sekitar 3 minggu apa sebulan yang lalu udah tinggal untuk jatah berapa, 100 atau 1000 orang lagi seperti itu. Sudah sebagian saya lihat diuruk di TV itu karena tanahnya tidak rata seperti itu. Nah, diurus, dibantu dan lain sebagainya itu. Itu hak Islam sesama Islam. Nabi Muhammad, nah itu dicatat sama cendekiawan kita, tidak pernah katanya Nabi Muhammad menyolatkan para raja atau konglomerat pada saat itu, kecuali yang disolatkan itu wanita tua katanya. Didatangi kuburnya. Karena wanita tua ini sudah suka sering bersihkan masjid gitu. Ketika ditanya kemana orang itu, meninggal. Nah, kenapa kalian nggak kabarkan aku? Di mana kuburnya? Setelah dikasih tahu, disitulah Rasulullah sholat, doakan gitu. Jadi Rasulullah tidak pernah mendatangi konglomerat raja, kuburan para raja, tapi di umatnya yang lemah dia datangi. Sama seperti juga dicatat dalam sejarah, Rasulullah tidak pernah mencium tangan manusia kecuali 2. Satu putrinya sendiri, Sayyidah Fatimah, wanita yang satu-satunya anak Nabi Muhammad yang masih hidup ketika beliau meninggal dunia, ketika Nabi meninggal dunia. Gitu. Jadi cuma Nabi punya beberapa anak, tapi yang menyaksikan beliau sampai meninggal Sayyidah Fatimah. Itu pun 5 bulan kemudian putrinya menyusul, meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Ada yang mengatakan sekitar 24, ada yang mengatakan kurang dari 24 tahun usia Sayyidah Fatimah. Yang kedua yang dicium tangannya sama Rasulullah, pekerja kasar. Pekerja kasar, kuli yang dengan tangannya memecahkan batu mau dijual. Kayak kita ini batu kali dipecahkan sama dia, dijual untuk bangunan dan seterusnya itu. Ketika salaman sama Rasulullah, tangannya kasar itu. Ditanya kenapa ini? Ada yang jawab, ini karena kerja keras memecahkan batu seperti itu. Rasulullah ambil tangannya. Tidak tangan konglomerat, tidak tangan anak raja, tangan pekerja keras itu. Kemudian diambil, dicium sama Rasulullah sambil mengatakan hadhihi yadun ahabbaha Allah, atau hadhihi yadun lam tamassahun nar. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kerja seperti itu. Tadi saya kesini ada ibu-ibu kayaknya saya suka lihat itu. Jam 3-an sudah keluar jalan, sudah susah itu bawa barang ditarik seperti itu. Saya suka lihat ibu ini. Mau usaha jam 3 lewat seperti itu.
Nah, kalau itu baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memeras orang, menzalimi orang, menyusahkan orang seperti itu. Nah, setelah menceritakan Rasulullah yang dicatat dalam sejarah, ditulis para ulama, mengajarkan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalilnya dibuktikan, silahkan baca. Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas suka menyampaikan ini, Ustaz Zain juga seperti itu, ma'rifatullah. Nah, yang keduanya yang diajarkan sama Rasulullah, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Ini ketika salat subuh, kita mengerjakan salat sunnah sebelumnya, ada doa yang bagus. Nanti lain kali insyaallah saya kasih fotokopinya, biar masjid ini fotokopi itu. Jadi masing-masing berdoa itu. Itu ada di Ihya Ulumuddin. Kitab pembagian Kitab Al-Azkar kalau nggak salah, bagian zikir-zikir itu. Nah, ini doa yang diajarkan sama Rasulullah, "Nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli", sampai Allahumma ij'ali nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Itu ya Allah, beri cahaya di hatiku, cahaya di kuburku, di mata, di telinga dan seterusnya, ditutup di akhir doa itu seperti itu. Dan aku jadikan aku cahaya ya Allah. Itu bagus itu. Tapi jarang kan kita amalkan itu. Kita jarang amalkan itu. Jadi jangan langsung selesai sholat sunnah langsung qomat. Bahkan kalau mau khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, subuhnya boleh ditunda 15 menit, 20 menit itu. Ada yang sengaja jamaah An-Nadhir itu yang di Sulawesi, kalau Bapak pernah dilihat di TV itu, sekelompok kaum muslimin namanya jamaah An-Nadhir di sana itu. Sengaja sholat subuhnya ini sekarang nih, menjelang matahari terbit. Saya punya teman kenalan di Kalimantan, dia ke Madura, nunggu kiainya itu. Jadi habis azan subuh lama itu, bisa setengah jam. Di Mekah pun seperti itu, Madinah. Selesai azan subuh, sholat sunnah lama nungguin, bisa setengah jam baru qomat. Nah, itu kualitas. Di sini khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, bisa menunda, itu disepakati dulu lah sama pengurusnya. Ada di masjid di Bintaro saya dapatkan sholat berjamaah dilaksanakan 10 menit setelah azan, tertulis di masjidnya itu, kecuali maghrib katanya, maghrib 5 menit setelah azan. Ada yang kurang toleransi dengan alasan tidak ada sholat yang mereka akui, tidak ada sholat sunnah setelah azan maghrib. Jadi begitu azan selesai, doa langsung qomat seperti itu. Padahal ada sebagian jamaahnya mau sholat. Boleh jadi niatnya seperti yang tidak dipahami sama pengurus masjid itu. Dia bisa sholat sunnatul wudu atau mengqadha sholat itu. Mengqadha sholat seperti itu. Jadi tolong dikasih kesempatan. Ada masjid-masjid yang ketika Jumat, azannya Jumatnya sekali, tapi diingatkan sudah masuk azan sholat Jumat, yang mau sholat sunnah silahkan kerjakan, azannya sekali tetap seperti itu. Ini bagus, saya dapati itu di Masjid Pondok Indah atau di tempat lain saya lupa itu. Jadi dikasih kesempatan. Orang kaum muslim, coba kita lihat itu, yang sholatnya azannya sekali atau 2 kali, 2/3 rata-rata mau sholat itu, khususnya di hari Jumat itu. Hanya 1/4 yang nggak mau sholat sunnahnya itu. Jadi 2/3 hargai, maksud saya itu hargai pendapat orang yang mau melaksanakan sunnah seperti ini. Dan sebaik-baik yang dihantarkan ibadah ini adalah sholat. Barang siapa yang sanggup, kata Rasulullah, memperbanyak untuk sholat, silahkan dia perbanyak. Fa'aksir, perbanyaklah sholat seperti ini. Nah, yang akhlak ini diajarkan sama Rasulullah. Supaya akhlak kita baik itu gimana caranya? Semalam yang saya bilang tuh, taklim di Zoom itu, saya sampaikan mengutip, kalau tidak salah ulama kita Umar Bakri dalam bahasa Arab, kemudian bercerita tentang akhlak kita supaya baik itu. Pertama katanya, tausi' dairatil akli bil ma'arif,
Mengisi akal sehat ini dengan pengetahuan yang benar. Sekali lagi, dengan pengetahuan yang benar. Jangan yang hurafat, katanya-katanya nggak jelas. Hatta dia sudah sarjana, bapak-bapak juga ada. Contohnya saya mau kasih tahu, yang sampai sedetik ini yang hurafat ini, yang nggak ada dalam agama tapi dipatuhi. Takut betul dia kalau melanggar. Apa contohnya? Ibu-ibu kalau sedang hamil itu ada pisang dempet, nggak mesti ambil. Itu ada pisang dempet, mau nggak berani makan itu? Nah, dari mana? Pengetahuan dari mana? Hurafat itu. Yang bapak-bapaknya apa kira-kira itu? Kalau bapak-bapaknya apa nih kira-kira? Itu ibu-ibu itu. Yang sarjana pun sama juga mau bangunin gedung sekian lantai, puluh lantai itu. Nanam kepala kerbau. Ilmunya di mana belajar ini? Mendingan di stop itu, ahsan. Bisa dimakan sama orang banyak gitu. Jadi mau ini tanya gitu. Kalau Ustaz Jan bilang apa? Mau berbuat sesuatu, ini manfaatnya ada enggak untuk masa depan kita? Ada enggak petunjuknya dalam Al-Quran Sunnah Rasulullah? Enggak ada, kita tinggalkan. Tapi dipatuhi sama ibu-ibu, kasih duit, apalagi lagi hamil, coba kamu makan nih uang pisang yang dempet itu, nggak berani. Padahal suka ngaji, belum menghunjam itu nasihatnya itu. Qul huwallahu ahadnya belum. Iya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun belum. La haula wala quwata illa billah masih belum berbekas di hatinya seperti itu. Gimana patuh tuh bapak-bapak yang gila ini cincin misalnya. Udah jalan 5 menit dari rumahnya keluar, lupa balik lagi. Ini yang bawa hoki, bawa keberuntungan, balik lagi karena ini. Dan seterusnya. Ada tetangga saya menjelang Idul Fitri, saya suruh potong ayam, nggak berani, istrinya lagi hamil. Padahal lulusan aliyah ini, lulusan aliyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada, yang nggak ada dalam agama dipatuhi betul itu. Nggak dipatuhi betul seperti itu. Dipatuhi betul itu. Adat-adat yang sebagian menyusahkan, sebagian yang menyusahkan. Nah, penduduk neraka menyesal. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu di dunia mau mendengar, pertama mendengar dulu, gunakan ini. Kuping kita dengar yang baik-baik. Itu. Akhlak juga seperti itu tadi yang saya bilang. Kemudian mau berpikir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi karena mereka tidak menggunakan akal sehat, menyesal nanti di hari kiamat seperti itu. Orang bule ada lomba makan banyak-banyakan burger. Indonesia berapa tahun yang lalu ada itu makan burger itu lomba, akhirnya tersedak, keselak, mati ada, saya lihat di TV itu seperti itu. Ini tadi manfaatnya apa? Dalam waktu 10 menit makan ini banyak, diminum dikasih makan, mau kepingin dapat hadiah. Padahal Nabi tadi diceritakan tidak makan kecuali lapar. Kalau sudah makan tidak terlalu sampai kenyang seperti itu. Itu manfaatnya apa? Jadi gunakan akal sehat. Yang kedua, supaya akhlak kita baik, singkat saja, musahabatul akhyar, bergaul sama orang baik. Pengaruhnya besar gitu. Kita bergaul sama pengecut, jadilah pengecut. Yang banyak ngomong ikut-ikutan kita banyak ngomong. Pemalas, jadilah pemalas seperti itu. Tapi kalau kita bergaul sama orang yang pemberani, rajin bekerja, ikut-ikutan kita, yang positifnya itu. Yang ketiganya, tarkul kasal, jangan malas. Ini umat Islam yang nggak sholat, nggak puasa, kalau ditanya apa? Tahu nggak sholat wajib? Tahu. Kecil dia ngaji, gitu. Puasa wajib, kenapa nggak? Malas saja. Kasalan karena malas. Jangan malas. Kerja, mesti capek kita ini. Fansab tusib fa inna ladzizal 'aisy fin nasab. Capek-capeklah Anda. Nikmat hidup itu setelah capek. Kita tidur nikmat setelah kita capek. Habis subuh tidur. Nanti menjelang asar tidur lagi.
Aduh, repot seperti ini. Jadi ada yang saya sampaikan dapat di HP itu, berita di Timur Tengah, nggak tahu tuh negara apa yang memberitakan itu, Mesir atau negara mana, menyebut bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bangsa yang paling banyak berpikir, Bapak, Ibu, mana tuh yang paling banyak berpikir tuh? Ini berdasarkan survei, ada penelitiannya. Katanya bangsa yang paling banyak berpikir Jepang. Jepang. Kita di rumah kita rata-rata ada produk Jepang. Ya. Produktif bangsanya. Terus bangsa yang paling ambisius di dunia. Semangatnya tinggi, ambisius. Cina. Nah itu. Apa aja dibikin. Manusia bisa dipalsuin sama dia. Dimirip-miripin. Gitu. Apa aja. Sampai ada murid bilang itu, dia ada Eropa bikin HP, besok beberapa hari kemudian Cina bisa bikin mirip betul. Kalau kita nggak ahli, nggak bisa membedakan ini asli dari Eropa atau buatan Cina. Ambisius. Kemudian yang bangsa yang suka emosional, Irak katanya. Dan bangsa yang paling banyak membaca penduduknya, yang saya nggak sangka, disebut India. India itu. Yang 1 miliar itu penduduknya. Moga-moga betul juga itu. Paling banyak membaca. Nah, kita disebut bangsa Indonesia. Cuma yang bukan yang positifnya, yang jeleknya, negatifnya. Bangsa paling pemalas. Yang banyak pemalasnya ini. Nah, yang seperti tadi saya bilang itu. Tinggalkan sholat, puasa, bukan tidak yakin bahwa itu wajib. Malas. Nah, akhlak supaya bagus, tarkul kasal. Tinggalkan itu sifat malas itu. Yang Rasulullah sendiri berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ini. Al-kasal. Sifat malas. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang malas? Mau makan enak, nggak ada uang, akhirnya mencuri. Apalagi masa Covid seperti ini. 11% tingkat kejahatan meningkat. Itu. Nggak mau kerja keras seperti itu. Mau nikmat hidup, tapi nggak mau kerja keras. Menghayal lah seperti itu. Nah, yang terakhir, supaya akhlak kita baik itu muthala'ah siyar masyahiri rijal, menelaah sejarah para tokoh. Nah, tadi saya sudah ceritakan Nabi Muhammad uswah, contoh teladan terbaik bagi kita. Laqad kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sudah kita berusaha, para mubaligh, para kiai menceritakan tentang akhlak nabi-nabi. Nabi kita itu Nabi Muhammad, sampai kiamat pun yang kita ceritakan baru sebagian kecil saja tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Siti Aisyah ketika diminta sama sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat, coba ceritakan bagaimana akhlak Rasulullah suamimu ketika kau sama-sama hidup sama dia. Siti Aisyah menangis, menitikkan air mata sambil mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Seluruh tingkah laku Rasulullah luar biasa. Biar biasa. Coba sebagian kecil saja coba ceritakan kepada kami. Ini buat istri. Tidak ada yang lebih dihormati, dikenang sama istri dari suaminya seperti yang diceritakan sama Siti Aisyah ini, istri Nabi. Dia bilang, suatu malam Rasulullah sudah dekat tidur dengan aku. Dia mau sholat, dia minta izin sama Rasulullah, sama istrinya itu. Dia bilang, ini hak kamu untuk saya temani sebagai istri. Tapi boleh nggak saya sholat? Mau berdoa, munajat sama Allah. Lihat. Kita istri apa ada suami yang kayak gitu seperti itu? Atau sebaliknya kita memperlakukan istri dengan baik. Itu ada, ini ulama ini. Istrinya sampai kepengin disuruh sama suaminya karena jarangnya disuruh itu. Dia mau makan ngambil sendiri. Selesai makan, ini ulama ini yang saya ceritakan. Selesai makan dia cuci piring sendiri. Gitu. Mau butuh pakaian dia ambil sendiri, gitu. Kepengen betul tuh istri disuruh sama suaminya. Anak kita suaminya
Kalau suami ibu terlalu cerewet, dikit-dikit cerewet sampai pusing. Ibunya juga seperti anak-anaknya juga belum 10 menit 3 kali disuruh sama bapaknya atau ibunya. Untuk keempatnya mau disuruh mendingan keluar dari rumah ini deh. Itu main dulu deh. Ini baru 10 menit sudah 3 kali perintah gitu, capek lah anaknya. Inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.